Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother dan sister, balik lagi di channel YouTube gue, George. Oke guys, jadi hari ini gue pengen wawancara, ngobrol-ngobrol sebenarnya, lebih santai lah sama teman gue. Jadi dia ini adalah salah satu pelaku ta'aruf juga. Nah di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau ta'aruf itu mungkin bukan dilakukan hanya sekali dua kali. Terus jadi gue berharap sama kalian tuh jangan cepat putus asa. Kayak misalnya, bang gue udah ta'aruf berkali-kali tapi kok gagal terus ya, atau misalnya belum menemukan kecocokan ya. Ya memang ta'aruf itu memang dilakukan bukan sekali dua kali. Kayak gue pun juga sebenarnya kalau di Mawadah itu memang gue ngelakuin sekitar 2 kali, dan habis itu gue baru dapet jodoh, yaitu istri gue yang sekarang. Tapi di luar Mawadah itu gue melakukan ta'aruf itu beberapa kali juga gitu loh. Jadi sebenarnya ta'aruf itu adalah ya memang tahap perkenalan gitu loh. Kalau memang nggak cocok ya memang bukan jalannya, kalau memang bukan jodoh gitu loh. Jadi di sini gue pengen ngobrol bahwa ada juga temen gue yang udah ngelakuin ta'aruf itu berkali-kali, sampai detik ini pun juga belum menemukan pasangan. Jadi jangan patah semangat lah untuk terus berta'aruf gitu loh. Nggak masalah sih kalau kalian belum cocok terus cari lagi, belum cocok terus cari lagi ya. Memang ini kan menemukan sampai yang benar-benar kalian cocok gitu loh. Oke, langsung aja kita telepon dia, kita ajak ngobrol-ngobrol santai aja. Hei, Assalamualaikum. Suaranya agak suaranya agak bergema nih. Taruh di ruangan. Oh, di ruangan. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bergema gimana? Ya, agak suara lo agak mantul-mantul gitu. Apa di ruangan? Mantul. Agak mantul ya? Iya, jadi takut nggak kedengeran jelas sih guanya. Mantul, mantul. Dit, nggak, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol nih buat di YouTube gue. Jadi apa namanya? Gue pengen nanya, lu kan udah lama nih ta'aruf juga. Maksud gue pengen bahas sedikit aja sih tentang perjalanan ta'aruf lu gitu loh. Karena kan sampai sekarang nih belum ada nih yang cocok nih sama lu. Jadi gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu, apa sih kesulitannya, terus abis itu ya perjalanan lu tuh seperti apa gitu loh. Gue cuman pengen berbagi doang sih intinya gitu. Jadi gue pengen tahu lu tuh mulai ta'aruf itu awalnya dari mana. Maksud gue, apakah lu tahu sendiri ataukah lu memang dari temen lu, terus abis itu lu melakukan ta'aruf. Terus pertama kali lu ngelakuin ta'aruf itu lu ke perorangan atau lu ngikutin website. Kayak gue kan, kalau gue pernah dulu ta'aruf juga awalnya kan sendiri gitu. Terus habis itu tiba-tiba gue tahu ada akun website untuk ta'aruf, akhirnya gue coba ikut gitu. Nah gue pengen tahu aja nih kisah perjalanan lu seperti apa. Oh, Hmm, udah gue jawab nih. jawab aja boleh. Taruh. Gue tahu 2018. 2000. Itu juga dari temen sih. Dari Reja siapa lagi? Terus? Ya, emang gue kan nggak pacaran ya.
maksudnya ya udahlah sambil jalan terus gereja coba dia taruh gitu kan, tapi bukan pakai media mawadah yang kayak orang-orang sekarang ini kan. Nah pada saat itu nyoba taruh ya qadarullah ya, maksudnya baru nazar habis itu ya nggak mungkin dari sananya nggak ini nggak cocok kali atau bagaimana. Ya akhirnya ya udah nggak ada gitu. Itu awal kali lewat teman. Pertama kali lewat teman. Terus lu kan pertama kali lewat temen nih. Setelah itu lu, maksud gue kalau misalnya lu melakukan ta'aruf itu berapa kali dalam hidup lu pernah melakukan ta'aruf? Taruh yang Maksud gue sampai lu benar-benar mungkin itu kalau untuk CV udah banyak. CV udah banyak, oke. Iya, udah banyak maksudnya penolakan banyak lah alhamdulillah. Penolakan banyak. Entah dari sana maupun gua, tapi lebih banyak dari sana. Kalau dari gua baru 3 lah, insya Allah 3 atau 4. Nah, kalau misalnya gue pengen nanya nih, rata-rata kalau lu ditolak nih ya, dari lu ditolak dulu, kebanyakan rata-rata karena apa? Kalau lu tiba-tiba si perempuan ini nolak lu, mereka beralasannya apa? Pasti kan mereka ngasih alasan dong kalau lu. Macam-macam. Contohnya? Nah iya, ada yang ngasih alasan, ada yang nggak ada ngasih alasan. Kalau yang ngasih alasan mungkin kebanyakan beberapa itu mereka itu secara agamanya mungkin di atas gua. Terus itu sih, kalau untuk semanhaj ya yang nggak semanhaj, dia nggak semanhaj baru 2 orang gitu. Yang 2 orang yang gua tolak gitu. Banyak. Kalau dari sana yang nolak macam-macam, dari fisik bisa, mungkin gua kurang langsing atau kurang ganteng, atau kurang apa, kan macam-macam, setiap orang beda-beda. Mungkin ada suka yang jelek, ada suka yang hitam, ada suka yang putih, ada suka yang ganteng, macam-macam selera sih maksudnya. Kalau misalkan ta'aruf ya alhamdulillah ya no hard feeling ya, maksudnya kita juga nggak kenal gitu, cuma tahu dari CV. Terus juga kalau misalkan nazar kan kita bisa tahu tanya sama mahrumnya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ditolak, ada yang kebanyakan sih nggak ngasih jawaban, nggak tahu. Banyak ngasih jawaban. Kalau lu sendiri biasanya nih, kan lu bilang lu pernah nolak juga nih. Lu biasanya rata-rata kalau nolak perempuan itu karena apa? Dan biasanya lu kalau suka nih sama seseorang, apa sih yang lu lihat pertama kali? Apa dulu nih? Suka dulu apa karena gua nolak nih? Nolak dulu deh. Lu nolak karena apa alasan lu? Kebanyakan kalau gua nolak tuh biasanya pertama udah pasti manhaj ya. Gitu. Misalkan gue tanya dulu manhajnya bagaimana, oh nggak semanhaj. Habis itu setelah itu gue biasanya nanya dulu orangnya tipenya penurut atau enggak, seperti itu. Karena kalau misalkan dia nggak semanhaj, dia nggak penurut atau ilmunya lebih di atas gua, ya gue kan agak PR juga ya, seperti itu. Kecuali dia nggak semanhaj, dia penurut, nggak ada masalah sebenarnya. Itu. Terus yang ketiga visi misi, kadang-kadang visi ini juga harus dilihat. Visi misi kadang banyak orang yang nggak sesuai. Ya, istilahnya kan kita juga namanya hidup kan nggak cuma setahun 2 tahun. Gitu. Kita harus tahu misinya apa. Meskipun visi misinya itu berbeda, tetapi kalau misalkan digabungkan, kalau misalnya sesuai ya nggak apa-apa. Tetapi selama ini kebanyakan emang gue kriterianya ya manhaj, penurut, visi misi sih. Kalau untuk masalah fisik ya itu urutan selanjutnya, dalam arti gue juga sadar diri gitu. Jadi lu lebih mentingin, kalau yang lu lihat pertama kali adalah lu lebih mentingin nurut, terus visi misi, baru yang lain lu baru ngeliat ke fisik. Ya. Apakah
apakah jawaban lu itu memang udah lu lakuin atau belum? Kalau misalnya katakan eh, dalam diri lu sendiri ya, dalam diri lu sendiri ada nggak lu udah benar-benar jujur belum sama diri lu sendiri kalau fisik itu sebenarnya buat lu itu adalah urutan misalnya katakan ketiga atau keempat lah. Yang paling pertama misalnya katakan harus sevisi dulu, terus harus yang penurut dulu, harus yang baik menurut lu, ya istilahnya akhlaknya dulu buat lu gitu loh. Terus baru lu lihat ke fisiknya. Apakah pernyataan lu itu sejujur-jujurnya memang lu pernah ngelakuin seperti itu atau memang lu sebenarnya masih ngeliat fisik? Sebenarnya gini, kalau misalkan fisik itu nomor satu kan, tapi kalau misalkan visi misi mana nggak penurut, ya percuma. Jadi sebenarnya ini nggak absolut ya, maksudnya banyak kompleks nih, istilahnya ketika kita nanya nyambung atau enggak kan juga pengaruh juga. Ketika kita misalkan ini nggak bisa dijadi patronan fisik dulu atau visi misi dulu enggak, tetapi setidaknya dari kaidah manhaj penurut visi misi baru fisik. Nah, bukan berarti salah satunya jadi prioritas enggak. Jadi semuanya itu combine, masuk atau enggak seperti itu. Karena kalau yang gue sadari banyak yang taruh cantik-cantik banyak, tapi ternyata nggak cocok, misalkan nggak cocok dari manhaj, itu juga fatal. Terus kita tahu nazar, ini tipenya bukan tipe orang yang penurut. Nah, bagaimana bisa tahu tipe penurut? Dari cara komunikasi bisa kelihatan ya. Mungkin itu menurut gue ya, maksudnya gini, karena gue biasa ketemu orang, karena sales ya, terbaca lah, oh tipe orang ini penurut atau enggak gitu. Jadi gue nggak mau capek gitu. Sebenarnya yang namanya berkeluarga itu kan saling mengisi betul, tapi kalau tidak penurut ya buat apa, berat gitu, meskipun cantik gitu. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih apa, jadi kayak misalnya gue mau nanya sama lo, kalau misalnya menurut lo penting gak sih kalau misalnya dalam ilmu pendidikan itu harus setara atau sederajat? Maksud gue, apakah ya harus sekufu atau enggak menurut lo? Ya sebenarnya gini, kalau menurut gue pribadi ya, misalnya sekufu itu penting, tetapi gini, kadang-kadang namanya orang kita nggak ada yang tahu, misalkan kita taruh ini apakah agamanya lebih baik atau lebih di bawah gitu kan. Kita tahu, kita sudah kita tes, kita coba seperti itu. Nah, istilahnya bisa jadi gini, pihak akhwatnya lebih baik, ikhwannya lebih buruk, atau kebalikannya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih baiknya, lebih tepatnya sih sepupu ya. Tetapi kita kalau namanya taat pun nggak ada yang tahu. Ya kayak kemarin dulu juga ditanya-tanya soal akidah gitu, dasar-dasar itu akidah. Ini mengerti, tapi pas kalau dites ya kadang-kadang agak gugup juga, dites juga gitu. Istilahnya gue paham nih agama dia lebih baik pada gue, tapi nggak apa-apa gitu, selama saling bisa menerima gitu. Tapi sebaiknya sepupu agar biar gampang penerapannya. Kadang-kadang sepupu itu macam-macam ya, dari pergaulan, sepupu dari ekonomi, macam-macam. Nah, kita mau lihatnya dari mana? Kompleks sih. Oke. Sekarang kan dari sisi agama ya, lu lihat kalau sepupu agama ya penting juga. Oke, sekarang gini, lu kan udah lama nih, lu dari 2018 ya, 2018 sampai sekarang 2020, berarti kan lu udah 3 tahun lu mencoba bertaaruf ya kan? Ya kan, udah sekitar 3 tahun gitu loh. Cuman maksud gua, ada gak sih lu perasaan kayak, udah deh gua gak mau taaruf lagi, gua kayaknya mau coba pacaran gitu loh. Lu misalnya lu hopeless atau kayak gimana, atau lu tetap yaudah deh gue tetap lanjut, gue akan tetap coba taaruf. Maksud gue kalau misalnya lu masih tetap ingin taaruf, apa sih yang lu lakuin supaya lu maksudnya lu nggak kendor gitu, untuk maksudnya ya tetap sabar, coba cari jodoh terus gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang udah ya udah deh gue nggak tahu nih jodoh gue kayak gimana, ya udah
seadanya aja deh gue nikah sama orang yang kayak gimana pun juga ya udah gue nikah gitu loh. Jadi ujung-ujungnya nikahnya cuman karena hopeless doang, nggak dapet jodoh gitu loh. Ya, untuk hal itu sempat lah. Maksudnya manusia lah, maksudnya gini. Dimana apa ya, mungkin ya psikis juga, misalnya gini. Ketika banyak penolakan ya penolakan gue nggak cuma 1, 2, 3. Lebih dari tangan lu kan. Lu tahu sendiri, banyak banget. Berapa tuh kira-kira? Kira-kira lu berapa kali ditolak? Terakhir sama orang Bogor 18. 18 kali, oke. Terus? Nah, maksudnya gini, ya secara itu hopeless lah, maksudnya ya udahlah, sampai berpikir ada sedikit pacaran aja lagi ya. Kalau pacaran gampang nyarinya ya media sosial kan macam tuh. Ya udah ya kan, tetapi dipikirin lagi, tapi ngapain, kita udah masalahnya kita udah ngerti kan ya, akhirnya ya udah sadar sendiri ya, pas aja serah sama Allah, terus ya memperbaiki diri lagi lah. Mungkin banyak yang harus kita perbaiki gitu. Karena ya manusiawi sih ketika merasa capek karena mungkin Allah ngasih yang terbaik itu, meskipun ya jawabannya apapun itu gitu. Jadi kalau misalkan lebih baik ya kalau ketika kita lagi terpuruk dekat sama teman mengerti. Karena alhamdulillah gue dekat sama teman-teman yang emang kebetulan yang sudah mengenal agama dan agamanya lebih baik pada gue, sehingga ketika gue mengalami hal yang seperti itu ya mereka lebih banyak ya istilahnya merangkul ya, supaya kita nggak terjerumus dalamnya lubang kemarin gitu lah, istilahnya wajar lah manusia gitu ya, tapi kita balik lagi tujuan kita buat apa gitu. Dan akhirnya gue mau nggak mau kemarin aktifin Mawadah lagi, sosial media yang lagi trending topik. Nah itu kan ya akhirnya gue melakukan Mawadah ya, qadarullah lah, insya Allah ada. Gitu. Tapi nggak tahu prosesnya karena udah dihapus sama gue, sekarang lagi proses. Oke, sekarang gue pengen nanya, lu kan udah berapa kali ngelakuin ta'aruf nih? Ada nggak sih, maksud gue pesan-pesan buat temen-temen juga yang mungkin lagi ngejalanin ta'aruf juga, yang setiap kali gagal terus belum dapet jodoh? Tips-tipsnya apa sih? Maksud gue biar tetap, ya udah deh, gue tetap berusaha istiqomah untuk tetap ta'aruf, untuk nggak pacaran, untuk maksudnya tetap lurus-lurus aja untuk nyari jodoh, misalnya gitu loh. Kalau misalkan dari gua sih ya, kalau itu dari pengalaman ya, bukan ya dari pengalaman lu aja. Dari pengalaman gua lebih baik kita cari temen yang sepupu ya, misalnya yang mengerti agama. Sepupu itu bukan yang buruk ya, tapi yang baik ya. Misalnya yang lebih paham dengan agama, sehingga kita bisa terpantau ya, minimal kita aktif lah. Misalnya gini, aktif dalam arti setiap ada kajian itu kita kenalan aja sama panitianya. Kalau gue seperti itu ya, sehingga alhamdulillah mereka itu welcome banget. Dan arti mereka ini banyak juga memberi masukan, kita salah ditegur, gitu. Ya untuk hal yang ke arah sana hampir nggak ada ya, gitu. Karena kita sadar jangan karena ya istilahnya kita sendiri kan harus buat yang lebih baik ya, karena itu tantangannya gitu. Terus jadi sampai sekarang masih belum dapat jodoh ya? Saat ini masih mau ada, tapi lagi proses lah. Gue lagi nunggu jawaban dari orang tuanya. Karena setelah PPP ya insya Allah ya istilahnya nazar gitu. Oke, kalau gitu. Jadi intinya jangan pernah nyerah. Terus tetap istiqomah gitu aja. Terus cari teman-teman yang positif mungkin, yang bisa membawa jauh lebih baik. Itu masukan dari lo ya. Iya, pokoknya
intinya ya harus tetap semangat sih. Maksudnya gini, ketika taruh itu jangan baper, karena jangan baper. Ya, kita taruh itu kan benar-benar buat ibadah ya. Maksudnya gini, kita cari tahu meskipun CV-nya bagus sekali, kita bukan tanya apa yang kita inginkan, misalkan dari karakter atau enggak dari permasalahan ekonomi. Kadang-kadang gini, hal berkeluarga itu kan macam-macam ya, kompleks ya. Kita mau nanya misalkan, kalau misalkan dengan karakternya kita tipenya seperti ini, apakah cocok atau bagaimana, tinggal kita mau menerima atau enggak, tinggal pilih, kita tanya aja nggak apa-apa. Terus juga kalau misalkan kebutuhannya misalkan masalah ekonomi, ya istilahnya seperti apa, kalau insya Allah semua dipermudah lah gitu. Oke, kalau gitu mungkin ya segitu dulu kali gue sharing sama lo. Jadi buat teman-teman yang belum dapet jodoh sampai sekarang, jangan nyerah. Ini ada yang belum sampai sekarang udah 18 kali mencoba dan belum dapet. Jadi maksud gue ya tetap berusaha, tetap istiqomah, tetap lakuin hal-hal yang positif. Percaya aja jodoh kalian tuh ada. Karena jujur aja dia ini duluan ngelakuin ta'aruf daripada gua. Tapi ya namanya jodoh ya lebih dulu gua gitu loh ngedapetin jodoh gitu loh. Sedangkan dia sampai sekarang udah 3 tahun belum dapet. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus semangat, jangan lupa doa, main sama teman-teman yang membawa hal-hal positif buat kalian. Intinya itu aja. Jadi percaya aja jodoh itu udah diatur. Intinya semua akan indah pada waktunya. Gimana, Dit? Ya udah. Oke, kalau gitu thank you buat Adit udah ngobrol-ngobrol. Tetap semangat nyari jodohnya, jangan putus asa. Amin. Ya udah. Oke, Dit, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother and sister, itu tadi gue ngobrol-ngobrol sama temen gue Adit. Ya sesuai pesan gue terakhir buat kalian tadi, jangan pernah putus asa. Ingat aja jodoh itu pasti ada, entah bagaimanapun, entah kapanpun. Yang jelas Allah udah nyiapin itu buat kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di komen, jangan lupa di subscribe. Dan waktunya gue undur diri. George signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.